Oke, jadi ada sebuah kebijakan baru nih yang bikin geger dunia pramuka di Indonesia. Pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Pramuka ini mau dibawa kemana? Apa cuma jadi kayak ekskul biasa aja? Atau tetap jadi laboratorium kehidupan buat anak-anak muda kita? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Gara-gara aturan baru ini, kita jadi kepaksa mikir ulang, sebenarnya rohnya pramuka itu apa sih? Dan yang lebih penting, apa yang bisa hilang kalau pramuka cuma dianggap ya sekedar kegiatan tambahan? Biar jelas, kita bakal bahas ini lewat 5 bagian. Pertama, kita lihat dilemanya. Terus, kita bedah apa sih yang bikin pramuka itu unik. Kita juga bakal flashback sedikit kebijakan lama yang ambisius, lalu kita hadapi ancaman dari kebijakan baru ini. Dan terakhir, kita juga bayangin gimana cara menata ulang masa depan gugus depan, atau GUDEP. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Biar kita ngerti apa yang jadi taruhannya, kita harus paham dulu apa sih yang bikin pramuka itu beda, kenapa ini bukan sekedar klub biasa. Jadi gini, landasan hukumnya jelas banget loh. Menurut undang-undang, pramuka itu bukan di bawah sekolah. Dia itu jalur pendidikan sendiri, non-formal. Artinya, dia punya otonomi, punya cara sendiri. Ini poin kuncinya. Pramuka itu partner, bukan anak buah sekolah. Dan cara pramuka mendidik itu, wah, beda banget. Lupakan soal guru di depan kelas yang ngasih ceramah. Ini semua tentang learning by doing. Belajar langsung di alam, kerja bareng dalam tim-tim kecil yang solid. Hubungannya juga bukan guru-murid, tapi lebih kayak kakak-adik. Pendidikannya itu tumbuh dari dalam diri, bukan dicokokin dari luar. Semua metode unik tadi itu mengerucut ke satu tujuan. Yang dirangkum dalam satu kata keren, sesosif. Ini kayak DNA-nya pramuka. Kerangka buat pengembangan diri yang menyeluruh. Sososif itu singkatan dari spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi, yang diasah itu bukan cuma otak, tapi juga soal keimanan, soal ngontrol emosi dan empati, soal gimana bisa kerja bareng dan jadi pemimpin, plus soal kesehatan fisik. Komplit kan? Bener-bener ngebentuk manusia seutuhnya. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau sekolah, itu kan instruksi dari luar, dari guru. Kalau GUDEP pramuka, itu pendidikan dari dalam, inisiatif sendiri. Sekolah di kelas, pramuka, laboratoriumnya di alam terbuka. Keduanya, ini dua dunia yang beda, tapi harusnya saling melengkapi, bukan yang satu memakan yang lain. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Isu yang sekarang ini nggak muncul tiba-tiba. Ada ceritanya, ada konteksnya. Kita perlu lihat kebijakan penting di tahun 2014, karena ini bagian penting dari puzzle-nya. Dulu itu, di 2014, ada peraturan namanya Permendikbud 63. Visinya sebenarnya keren banget. Idenya bukan menjadikan pramuka bagian dari sekolah, tapi justru membangun jembatan antara keduanya. Jadi ada sinergi. Konsepnya itu namanya pendidikan lintas ranah. Gampangnya gini, pagi belajar rumus di kelas, sorenya pas latihan pramuka, rumus itu dipakai buat ngukur tinggi pohon atau lebar sungai. Teori langsung jadi praktek. Keren kan? Belajar jadi lebih hidup. Tapi, sayangnya ide brilian ini gagal di lapangan. Kenapa? Bukan idenya yang salah, tapi eksekusinya yang berantakan. Nggak ada panduan yang jelas, gurunya juga udah pusing sama kerjaan lain. Nah, ini yang harus kita catat. Yang gagal itu caranya, bukan idenya. Dan kayaknya pelajaran dari kegagalan itu nggak diambil di kebijakan yang baru ini. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Ancaman dari kebijakan baru yang bisa-bisa malah merobohkan jembatan yang coba dibangun dulu. Ini dia nih biang keroknya. Coba perhatikan kalimat ini dari edaran yang baru. GUDEP itu dibilang sebagai tempat untuk menyelenggarakan ekstrakurikuler. Cuma segitu. Dari kalimat ini, status GUDEP yang tadinya mandiri seolah-olah turun kasta. Jadi cuma sekedar fasilitas sekolah, kayak UKS atau lapangan basket. Kalau kita bandingin, bedanya jauh banget. Kebijakan 2014 ngomongin soal sinergi, soal kemitraan. Kebijakan baru ini, kesannya GUDEP itu jadi bawahan sekolah secara administrasi. Dari partner yang setara, jadi cuma wadah buat ekskul. Tujuannya pun bergeser. Dari pendidikan yang bermakna, jadi sekedar, ya, menuhin kewajiban sekolah aja. Nah, bahaya terbesarnya itu yang disebut jebakan aktivisme. Maksudnya apa? Pramuka jadi sekedar rutinitas, cuma ngeceklis kegiatan. Baris berbaris, bikin tenda, tali temali, ya udah dilakuin aja biar jadwal keisi. Tapi tujuan buat ngebentuk karakternya hilang. Aktivitasnya jalan terus,
tapi rohnya kosong. Kayak raga tanpa nyawa. Ada satu kutipan yang ngena banget. Kebijakan baru ini dibilang beresiko mengamputasi jejak sejarah, metode, dan pedagogi pramuka. Wah, kata amputasi itu dalam banget ya. Artinya ada sesuatu yang dipotong paksa dan bisa hilang selamanya. Oke, cukup soal masalahnya. Kita nggak mau cuma ngeluh kan? Sekarang, mari kita lihat solusinya. Gimana sih jalan ke depan supaya masa depan pramuka ini tetap bermakna? Jadi, ide utamanya adalah rebranding Gugus Depan. Gudep perlu memposisikan diri lagi, bukan sebagai unit pasif di bawah sekolah, tapi sebagai mitra strategis yang punya solusi unik yang nggak bisa ditawarin sama sekolah. Dan ini konsepnya keren banget. Gudep bisa jadi zona penyangga psikososial. Coba dipikirin, anak-anak sekarang kan stresnya banyak, tekanan akademis, gempuran dunia digital, cemas soal pergaulan. Nah, Gudep bisa jadi tempat bernapas buat mereka, ruang aman di mana mereka bisa jadi diri sendiri, tanpa dijudge, sambil ngebangun mental yang kuat. Ini dia janji yang bisa ditawarkan Gudep di era sekarang. Bukan cuma soal kegiatan, tapi soal menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, ngasih anak muda kesempatan buat mimpin program mereka sendiri, ngajarin cara jadi warga digital yang cerdas, menanamkan jiwa kepemimpinan yang melayani, dan bahkan ikut berkontribusi untuk isu-isu global. Ini semua relevan banget sama kebutuhan Gen Z kan? Gambaran ini pas banget. Pramuka itu bukan cuma tempelan atau hiasan, dia itu ibarat pin. Pin yang nyambungin antara apa yang dipelajari di sekolah sama pembentukan karakter buat kehidupan nyata. Kalau pin ini dicopot, ya semuanya bisa berantakan. Jadi, pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah pramuka cuma akan jadi checklist di laporan sekolah? Atau ia akan tetap jadi kompas yang ngebantu anak-anak muda kita melewati lika-liku kehidupan? Jawaban atas pertanyaan ini, yaitu yang akan menentukan masa depan pramuka di Indonesia.